Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, selamat pagi anak-anak semua. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nanti di kelas 7 kita akan belajar bersama-sama tentang how do you say in English, how you write in English, dan lain sebagainya bersama saya Pak Chandra. Oke, first of all, I'd like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. My complete name, nama saya adalah Chandra Agus Nugroho. You can call me Pak Chandra or some students, ya. Kamu bisa manggil saya Pak Chandra, dan beberapa siswa atau guru-guru yang lainnya juga bisa memanggil saya biasanya dengan Pak Chan gitu ya. Oke, next kita akan kasih tahu gimana sih belajar bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Mojokedang nantinya ya. Oke, before we start, I'd like to say welcome ya. Selamat datang. Are you excited for a fun learning session? Kamu semangat kan untuk mempelajari bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan? Oke, yes. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Yang penting tidak perlu tegang, tidak perlu takut. Kita akan belajar dengan cara yang nyaman. Make sure you have the following before we start. Kalau mau belajar bahasa Inggris itu, yakinlah kamu harus punya dua modal ini. Apa itu? Yang pertama adalah be confident. Itu percaya diri. Jadi apapun nanti hasilnya, apapun nanti keluarnya, kamu harus percaya diri dulu. Percaya kalau kamu bisa bicara bahasa Inggris, ngomong dengan bahasa Inggris, nulis dengan bahasa Inggris, ya, semuanya pakai bahasa Inggris, itu harus percaya diri dulu. Kalau kamu malu, maka nanti nggak akan keluar suaranya, kamu nggak akan bisa tampil. And yang kedua, modal kedua adalah don't be afraid. Jangan takut. Kalau kamu melakukan kesalahan dalam pengucapan, dalam dialog, dalam tulisan, jangan terlalu dipikirkan ya, karena semua orang itu pasti mengalami hal yang seperti itu. Oke, sekarang kita sampaikan tips untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama, belajar itu atau apapun itu bisa karena biasa. Kalau kamu biasa ngomong pakai bahasa Inggris, baik ngomong maupun nulis, maka nanti lama-kelamaan juga bisa bahasa Inggris. Yang kedua, setting gadget kalian, ya, HP kalian, laptop kalian ke pengaturan bahasa Inggris. Jadi kalau kamu punya HP, coba deh masuk ke menu pengaturan, kemudian setting bahasanya, language settingnya itu dipakai atau diatur dalam bahasa Inggris. Kenapa Pak? Ya, karena nanti kalian akan terbiasa membaca tulisan bahasa Inggris. Gadget itu adalah alat yang hampir 24 jam kalian pegang terus. Ya, bayangkan selama 24 jam kalian buka-buka WA, buka-buka YouTube ataupun yang lain, nanti kalian akan jumpai dalam bahasa Inggris. Misalnya, kirim diganti dengan send. Terkirim berarti di situ send atau yang lain sebagainya. Kemudian tips berikutnya adalah nonton video atau film bahasa Inggris. Ya, kalau di TV itu ada film bahasa Inggris, coba deh jangan perhatikan terus drakor. Jangan terlalu banyak sering-sering nonton drama Korea. Ya, coba sekarang kalian beralih pada film-film bahasa Inggris. Kalau ada film bahasa Inggris, perhatikan itu cara pengucapannya. Perhatikan juga, orang ini ngomong ini ada subtitlenya, ada tulisan terjemahan di bawah itu, dipasang-pasangkan atau dikira-kira. Nah, lama-kelamaan kalian akan terbiasa menonton film bahasa Inggris dan mulai meniru bagaimana mereka ngomongnya. Next, kemudian pelajari materi bahasa Inggris di internet. Ya, kalau kalian main ke warnet, kalau kalian pakai HP browsing gitu ya, coba sesekali mampir ke tempat pelajaran bahasa Inggris. Banyak sekali situs-situs yang menyediakan materi-materi bahasa Inggris.
mulai dari yang ringan-ringan, bahkan ada soal-soal, mau video juga ada, mau listening atau mendengarkan juga banyak, bisa dicari. Kemudian banyak baca artikel bahasa Inggris. Semakin kalian banyak membaca, kalian akan terbiasa dengan pengucapan, dengan kata-kata, kalian akan dapat kosakata baru, ya. Itu diantara tips untuk mempelajari bahasa Inggris. Oke, di kelas 7 nanti kita akan belajar beberapa materi pokok, materi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester, ya. Nanti yang semester pertama, pelajaran pertama adalah Good morning, how are you? Yang kemudian yang kedua adalah It's me. Yang ketiga adalah What time is it? Yang keempat adalah This is my world, ya. Keempat materi ini kalian akan pelajari selama 1 semester. Ya, nanti berarti pelajaran pertama yaitu Good morning, how are you? Oke, yang perlu kalian perhatikan juga di dalam pembelajaran di kelas 7 ini adalah ada 3 hal penting yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah KKM, yang kedua adalah kompetensi dasar, yang ketiga adalah tujuan. Apa itu KKM? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi ada nilai minimal yang harus kalian peroleh. Kalau di kelas 7 itu adalah 70. Jadi, kalau kalian nanti ulangan misalnya dapat di bawah 70, maka kalian harus remedi, kalian harus banyak lagi belajar, kalian harus banyak latihan, ya, agar nilainya bisa di atas KKM yaitu 70. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, ini apa? Ini adalah kompetensi atau hal-hal yang harus kalian kuasai. Nanti ada poin-poinnya. Nah, di kompetensi itu adalah kompetensi paling dasar berupa pengetahuan dan juga keterampilan. Kamu nanti akan diajari misalnya greetings, ya. Kamu akan diajari, oh, greetings itu ini toh. Terus kemudian keterampilannya, oh, kamu bisa menggunakan greetings sesuai dengan konteks kalimat atau konteks waktunya. Nah, itu namanya kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Nah, setiap pembelajaran itu pasti punya tujuan. Kamu diajari greetings, tujuannya apa? Kamu diajari perkenalan, tujuannya apa? Nah, itu harus diketahui, ya. Oke. Misalkan bab pertama nanti ada bab Good morning, how are you? Good morning, selamat pagi. How are you? Apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Nah, itu adalah contoh kalimat greetings. Apa itu greetings? Nah, oke. Good morning, how are you? Itu adalah greetings. Greetings itu sapaan. Di bab pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas tentang greetings and partings. Ucapan selamat, ya, salam pembuka ketika bertemu, dan juga salam penutup atau ucapan penutup ketika mau berpisah. Ya, kalau kita ketemu sama teman kita kan biasanya menyapanya dengan hai, apa kabar? Hai, piye kabare? Nah, itu. Kemudian kalau partingsnya, berpisahnya, oke, saya harus balik ya. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu kembali. Senang ketemu sama kamu, itu kan? Nah, nanti kita akan pelajari lebih rinci lagi, lebih lanjut lagi di pelajaran pertemuan pertama. Good morning, how are you? Oke, saya kira pertemuan pertama ini cukup untuk berkenalan dengan bahasa Inggris. Apa yang kita perlukan kalau mau belajar bahasa Inggris, kemudian tips belajar bahasa Inggris, kemudian perkenalan apa itu KKM, KD, dan juga tujuan. Lalu yang keempat adalah singkat, ya, penjelasan singkat tentang greetings atau pertemuan pertama tentang good morning, how are you? Oke, see you next time.
Kita akan jumpa lagi di lain waktu. The next meeting kita akan pelajari lebih rinci tentang greetings and partings. Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.